cabang Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, di sini kantor cabang sudah bisa kita akses ya. Kita bisa lihat kantor cabang sudah bisa kita akses. Di sini kita akan login dulu seperti biasa. Selanjutnya kita ketikkan IP address. Kita setting IP address yang menuju ke internet ya. Jadi 103.26.13.1/29 interface ether 2. Selanjutnya IP address, add address. Oke, cukup ya untuk konfigurasi interface. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi EOIP-nya, interface EOIP ADD. Di sini kita berikan pada konfigurasi ini kita cukup mengimplementasikan remote address ya. Remote addressnya misalnya kita ingin buat remote address untuk cabang Sulawesi dulu 13.2 tunnel ID-nya. Jadi masing-masing antara kantor cabang itu tunnel ID-nya harus berbeda-beda ya. Jadi 103.26.13.2 tunnel ID 100 sama ya. Kita tinggal tunnel ID 3 Kalimantan, tunnel ID-nya 200, dan yang keempat ya, ini menuju ke 300 ke Jawa ya. Oke, setelah itu kita akan agar seluruh network di sini berada dalam satu segmen, kita buatkan interface bridge ADD name bridge EOIP interface bridge port bridge name ADD bridge EOIP interface-nya kita masukkan dulu ether 1, terus kita cek interface print. Oke, jadi name-nya itu EOIP 1, EOIP 2, EOIP 3 ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini EOIP 1, EOIP 2, dan EOIP 3. Interface bridge port print. Oke, sudah selesai ya. Di sini kita bisa lihat yang aktif itu baru ether 1 ya, baru ether 1, dan di sini dia invalid ya. Kenapa invalid? Karena belum terjadi koneksi ya, atau kita belum konfigurasi EOIP pada kantor-kantor cabang tadi. Kita buat IP address ADD address. Jadi yang mendistribusikan IP addressnya itu adalah kantor pusat ya, /27 interface bridge EOIP. Kita buat DHCP server, IP DHCP server setup ether, kita buat di bridge EOIP. Setelah itu kita enter. Oke, kita bisa cek di sini ya, interface EOIP print masih kosong di sini. Interface bridge port print ya, interval 1. Harusnya ketika connect dia otomatis terhubung ya. Oke, di komputer cabang Jawa kita setting IP address ADD address. Jawa itu IP addressnya 103.26.13.4 ya, /29 interface ether 1. Oke, ether 1 ya, ether 1 interface EOIP ADD remote address ya.
Kita langsung remote address. Remote addressnya 103.26.13.1. Terus tunnel ID-nya karena Java dia 300. Harusnya dia sudah connect ya. Oke, sudah connect di sini, sudah tidak invalid. Kita tinggal buat bridge juga. Interface bridge add name bridge EOIP. Yang kita bridge itu hanya port EOIP-nya dan port lokalnya ya. Interface bridge port add bridge EOIP spasi interface ether 2 dan EOIP 1. Terus kita aktifkan ya IP DHCP-nya. IP address kita coba ya, IP DHCP client add interface bridge disable no. IP address print. Oke, sini sudah dapat IP dari bridge dari kantor pusat ya. Kalau kita coba cek di client juga, dia harusnya sudah dapat IP dengan segmen yang sama. Jadi kita buka PC clientnya, IP DHCP. Oke, harusnya dia dapat segmen 123.0. Oke, dia dapat segmen 123.0/29 ya. Jadi sama. Selanjutnya kita setting untuk cabang Kalimantan. No, IP address, add address. Cabang Kalimantan IP address-nya 13.3 ya. 3 interface ether 1. Enter interface bridge add interface EOIP add remote address 03.26.13.1. Tunnel ID-nya untuk Kalimantan 200. Interface bridge add name bridge EOIP. Interface bridge port add bridge EOIP. Interface-nya itu adalah ether 2 ya, jaringan lokalnya, dan ether 2 dan EOIP 1. IP DHCP client add interface bridge EOIP disable no. Kita cek. Oke, kita cek lagi. IP address print. Oh ya, kita lupa kita edit IP address-nya ya. IP address set 0 address-nya itu salah, harusnya 103.26.13.3/29 IP address print. Oke, tadi kita salah, lupa untuk memberikan slash ya. Oke, sudah dapat IP dari bridge-nya. Kita ke cabang Sulawesi. Admin IP address add address 103.26.13.2/29 interface ether 1. Interface bridge add interface EOIP add remote address-nya 13.1. Tunnel ID-nya 100. Interface bridge add name bridge EOIP. Interface bridge port add bridge EOIP spasi interface ether 2 dan EOIP. Terus kita buat IP address DHCP-nya ya. IP DHCP client add interface ether
Ethernya bridge disable no. Sebenarnya kita tidak perlu add ya, kalau kita mau router ini hanya meneruskan saja, si klien otomatis meskipun kita tidak aktifkan fitur DHCP nya, klien yang ada di sini juga harusnya sudah dapat IP DHCP ya, IP dengan segmen 123.0 IP DHCP. Oke, sudah dapat. Meskipun di cabang Sulawesi kita tidak perlu mencantumkan atau mengaktifkan ya, kecuali kita ingin ketika router ini mendapatkan IP DHCP juga, kita bisa aktifkan IP DHCP nya. Ada di interface ether bridge EIP disable no. Kalau kita cek print, oke, sudah dapat. Jadi harusnya klien di sini ya, di sini sudah aktif semua. IP DHCP klien leases, IP DHCP server leases print. Oke, di sini sudah dapat semuanya sudah dapat IP address, tinggal PC yang ini. Oke, IP DHCP. Oke, sudah dapat juga. Yang belum itu yang 3. IP DHCP. Oke. Jadi sini ada PC 4 ya. Detail. Sini ada Mikrotik PC 41, PC 3, PC 1. Oke. Jadi seluruh klien sini harusnya sudah bisa saling berkomunikasi ya. Kalau kita lihat di sini IP di PC 1 itu 25, kalau kita ping dari 24 8.123.25. Oke, reply ya. Reply. Jadi seluruh klien di sini sudah dapat saling terkoneksi. Begitu juga kita ketika ingin ping ke 123 misalnya 25, reply 27 ya, reply ke 29, reply. Jadi seluruh kantor cabang ini terhubung ya, komputer-komputer pada jaringan LAN-nya atau lokalnya itu sudah bisa saling terhubung menggunakan IP address yang sama. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.